intinya saya menggarisbawahi bahwa ketika diri kita makrifat kepada Allah, ini adalah merasa diperhatikan Allah, merasa dilihat Allah, dan ingin selalu bersama Allah. Mengutip kisah Sayyidina Utsman, ini Masya Allah Bu, menggetarkan hati. Saat Sayyidina Utsman, sebegitu malaikat pun malu menatap Sayyidina Utsman. Bahkan Rasulullah SAW sendiri saat ada Sayyidina Utsman itu merasa malu. Ketika suatu saat Nabi Muhammad SAW sedang berdua sama Sayyidah Aisyah. Ya, ketika beliau berdua biasalah duduk santai ya di rumah ya, sambil agak selonjoran, betisnya agak terlihat. Tidak lama kemudian Sayyidina Abu Bakar masuk. Sayyidina Abu Bakar masuk, Rasul tidak berubah. Duduknya biasa saja, yang tadinya duduk santai masih tetap seperti itu. Tidak lama kemudian Sayyidina Umar pun masuk. Ya, Rasulullah masih sama. Namun ketika suatu saat setelah itu Sayyidina Utsman mengetuk pintunya, pintu rumah Rasulullah SAW, di situ Rasul mulai merubah posisinya. Yang tadinya duduk santai, di situ duduknya mulai berubah, seperti halnya ada sesuatu yang istimewa. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah mengatakan, wahai Rasul, saat Sayyidina Abu Bakar datang, saat Sayyidina Umar datang, beliau tidak merubah gerakan tempat dudukmu, posisi dudukmu tidak berubah. Namun kenapa Sayyidina Utsman masuk, engkau merubah posisi dudukmu sebegitu takdim, sebegitu sopannya? Kata Rasulullah, wahai Aisyah, perlu engkau ketahui bahwa saat ketika Sayyidina Utsman, jangankan aku, malaikat pun merasa malu saat melihat Sayyidina Utsman. Lalu ada apa dengan Sayyidina Utsman? Apakah dengan kedermawanannya karena beliau sebegitu banyaknya mensedekahkan hartanya? Ternyata bukan itu saja. Namun ternyata saat Sayyidina Utsman itu adalah beliau itu yang sangat pendiam. Karena beliau selalu menundukkan kepalanya dan berucapnya sedikit. Karena saat beliau merasa ucapannya itu khawatir Allah murka kepadanya. Ini Bu yang menjadi catatan bagi kita. Sayyidina Utsman yang sodakohnya begitu luar biasa, kelewat kayanya luar biasa, sampai abadi, sampai saat ini ternyata ada amaliyah yang luar biasa. Beliau senantiasa menjaga lisannya. Kalau beliau ucapannya itu selalu dijaga, khawatir ada ucapan yang membuat Allah murka. Kenapa merasa seperti itu? Karena ada rasa diperhatikan oleh Allah. Bu, kalau kita kadang ngomong juga bercanda, ceplas-ceplos, ya nggak Bu? Ini mas saya kadang, ya. Ini Masya Allah Bu, Sayyidina Utsman dengan ucapannya itu, khawatir saya menjaga lisan saya selalu menundukkan kepala saya, bukan karena saya malu, tetapi justru khawatir ada ucapan saya yang membuat Allah murka, khawatir pandangan saya di situ membuat Allah murka. Masya Allah Bu, ya Allah ya Rabb, kalau lihat seperti itu, sebegitu nggak ada apa-apanya diri kita. Ya, terkadang nauzubillah, bahkan kalau dalam kitab Sulamut Taufik ini, jangan sampai kita merasa makar itu adalah berbuat salah, merasa nyaman. Ya, saat kita berucap mungkin ada yang tidak nyaman bagi orang, nggak apa-apalah, dah Allah mah Maha Pemaaf ini. Nggak apa-apalah, sholat telat juga Allah mah Maha Pengampun. Nah ini Bu,
Jangan memanfaatkan kebaikan Allah. Ya, jangan merasa kita spesial di hadapan Allah. Orang yang sudah soleh saja, orang yang sudah sedekahnya luar biasa, sebegitu memperhatikan apa yang membuat Allah tuh kepada diri kita pandangannya. Sukakah Allah melihat kita? Bencikah atau murkakah Allah melihat kita? Ini yang harus kita perhatikan. Ya Allah, kadang kita sholat masih kemana-mana, ini mas saya. Kadang Allahu Akbar, belum lidzikri, ya merasa nggak apa-apa, dah saya mah manusia biasa ini. Wajar saya mah bukan wali. Kadang merasa itu adalah makar, merasa nyaman dalam kemaksiatan, merasa nyaman bahwa kita berbuat salah. Kenapa? Karena merasa Allah itu maha baik. Namun seharusnya disinilah saat diri kita melakukan kesalahan, disinilah terus melihat hati kita, nyamankah berbuat maksiat. Minimalnya kita belum bisa merubah diri kita, minimal tidak merasa nyaman dalam berbuat maksiat. Saat merasa ketika diri kita sholat belum khusyuk, ya Allah, kita merasa gelisah. Saat kita mungkin ucapan kita kadang kurang manfaat, kita terus merasa gelisah, merasa tidak nyaman karena tahu bahwa itu adalah salah. Saat sholat kita belum khusyuk, merasa gelisah. Saat kita sedekah belum ikhlas, saat mungkin amalia-amalia yang lain belum baik, minimal merasa diri kita bahwa itu kekurangan kita dan kita merasa salah. Jangan merasa nyaman. Nggak apa-apalah, Allah maha ampuni ini, Allah maha pengampun, Ghafurur Rahim. Iya, betul. Memang Allah maha pengampun, memang Allah maha pemaaf. Tapi kita jangan merasa nyaman dalam berbuat maksiat, dan jangan merasa nyaman dalam berbuat salah. Kenapa? Karena orang yang berilmu pun, orang yang sudah hafal Quran pun, di situ kalau merasa nyaman makar dalam kesalahan, auzubillah, di akhir hayatnya bisa menjadi su'ul khotimah. Nauzubillahimin. Siapa? Ini ada sahabat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mempunyai dua sahabat. Beliau adalah ya Ibnu As-Saqah. Ini sahabat yang ahli Quran, hafal Quran, dan juga beliau ahli debat. Ini luar biasa Bu. Ahli Quran kira-kira yakin nggak Bu dijamin masuk surga? Secara syariat pasti gitu ya. Namun ternyata, nauzubillahi min dzalik, dikisahkan beliau karena beliau ini ahli debat, ya, ahli Quran. Beliau ketika bertamu kepada saya lupa lagi. Nah, kepada suatu ulama lah ya. Kepada beliau tuh bertamu. Ada Syekh Abdul Qadir, ada Ibnu As-Saqah. Ini beliau bertamu. Ibnu As-Saqah ini pengennya ketika bertamu, saya karena tahu nih ulama ini luar biasa. Saya kalau bertamu, saya mau mempertanyakan sesuatu, dan biar saya ngasih pertanyaan yang sesulit-sulitnya, biar saya pengen tahu nih sampai seberapa keilmuan ulama tersebut. Ternyata ketika bertamu, berkunjung, ya, kalau Syekh Abdul Qadir itu bertamunya ingin mendapatkan keberkahan saja, nggak mau apa-apa, pengennya mendapatkan keberkahan saja. Ternyata ketika Syekh Ibnu As-Saqah ini ya bertamu, belum apa-apa, beliau duduk. Ketika itu ulama tersebut langsung menjawab, apakah engkau mempertanyakan ini? Aku akan jawab pertanyaanmu, dan engkau ingin memperdebat masalah ini. Beliau menjelaskan dengan gamblang dan lain sebagainya. Wahai Ibnu As-Saqah, inilah jawabanku, namun sedikit aku melihat begitu menggebu-gebu di atas di selisih tulang-tulangmu itu ada kekufuran, ada api kekufuran di sana menyala.
Nauzubillahi min dzalik. Ternyata Bu, tidak lama kemudian beliau keluarlah dari ulama tersebut ya. Nah, di situ Ibnu As-Saqo ya, Ibnu Abdul Qadir terus sama sahabat satunya lagi, beliau ini ya terus melaksanakan ilmu, mencari ilmu dan lain sebagainya sampai jadi ulama yang luar biasa. Namun di akhir hayatnya ternyata karena beliau Ibnu As-Saqo ini menikahi seorang Nasrani, lagi-lagi karena perempuan. Nauzubillahi min dzalik. Beliau Nasrani di sana, maka perempuan di sana tidak mau menikahinya dengan syarat kalau perempuan itu ya mau menikah dengan Ibnu As-Saqo kalau Ibnu As-Saqo ini masuk Nasrani. Karena cintanya kepada perempuan masuklah ke dalam Nasrani, yang tadinya hafal Quran sampai di akhir hayatnya beliau sakit yang lumayan parah. Di akhir hayatnya beliau nauzubillahi min dzalik, dia tidak hafalannya hilang, dan juga dia hanya satu ayat yang dia ingat, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimun. Maka di sana dalam surah Al-Hijr ayat 2 di sana itulah yang satu-satunya ayat yang ingat Ibnu As-Saqo ini, yaitu adalah ayatnya orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Saat akhir hayat membuk penyesalan sudah tidak ada gunanya. Nauzubillahi min dzalik. Maka dikisahkan di sana dia karena merasa nyaman, wah saya ilmunya banyak, ya saya luar biasa. Terus ini kan merasa maksiat Bu, maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena mengagungkan akalnya, mengagungkan keilmuannya dengan hafalan Qur'annya, bukan semata-mata rasa ingin takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nauzubillah di akhir hayatnya walaupun penghafal Al-Qur'an, di situ nauzubillah akhir hayatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Namun bagaimana dengan Syekh Abdul Qadir? Karena dia mengedepankan akhlak, mengedepankan di sana bagaimana tawaduknya kepada ulama, ternyata beliau malah semakin ilmunya berkembang, manfaatnya semakin banyak. Bahkan beliau itu adalah menjadi sultanul aulia, rajanya para wali. Masya Allah Bu. Jadi kita ya, yang paling utama adalah bagaimana hati kita merasa diperhatikan oleh Allah. Kenapa? Kalau ketika diri kita berbicara yang tidak manfaat, takutnya ada orang lain yang kesinggung. Kalau orang lain yang kesinggung, takut Allah nggak suka. Ya, jadi yang kita pikirkan siapa Bu? Sang pencipta kita. Yang kita khawatirkan, yang kita rasakan adalah bagaimana Allah itu suka dengan kita. Maka mudah-mudahan inilah yang akan menjadikan akhlak kita selalu terjaga. Akhlak kita senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi dua-dua. Jangan terlalu dekat. Sedikit garis bawahi menguatkan bahwa tadi Allah menghendaki kita berbuat dosa. Maksudnya adalah ya bahwa kita harus sadar bahwa kita minimal tadi yang membuat usul kepada Allah, yang membuat kita mendatangkan rahmat dari Allah adalah saat kita menyadari bahwa kita itu adalah berbuat salah. Ya, jadi Allah memang kehendaki kita berbuat salah. Contoh tadi khusyuk, kita sholat belum khusyuk nih, belum khusyuk banget ya dalam sholat, ya, atau sholat belum bisa tepat waktu banget. Tapi kita sadar bahwa itu kita salah, maka kita terus ya Allah ampuni saya, ya Allah saya ini salah ya Allah. Inilah yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Jadi bukan berarti ketika buat maksiat, ya takutnya gini, ya mindsetnya.
ketika wah saya kalau berbuat maksiat kayaknya saya merasa dekat dengan Allah nih, bukan ya. Jadi bukan seperti itu, tetapi ketika kita menyadari bahwa kita berbuat salah, menyadari bahwa diri kita belum baik, disitulah akan kita butuhnya kepada Allah, bahwa kita merasa ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi makanya perlunya atau pentingnya kita menyadari bahwa diri kita belum baik, menyadari bahwa diri kita itu banyak salahnya. Rasul saja yang begitu bersih, Rasul saja yang begitu istimewa merasa bahwa beliau belum baik. Jangan Rasulullah jauh-jauh, kita lihat Sayyidah Khadijah yang begitu luar biasanya kepada suaminya, ya, yang sebegitu solehnya kepada suaminya, bagaimana hartanya habis untuk mendampingi Rasulullah, tapi beliau masih merasa belum cukup, belum pantas untuk mendampingi Rasulullah. Maka kita yang belum bisa apa-apa, terus saya ya ke suami masih kadang ya. Ya, kepada orang lain masih begitu, kepada Allah apalagi gitu ya. Minimal kita sadar bahwa apa yang membuat diri kita salah, kita tahu kesalahannya, dan mudah-mudahan dengan kesalahan itu kita terus bertaubat kepada Allah dan Allah mengampuninya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya.